Pernahkah kamu membayangkan seseorang diminta menghitung semua bintang di langit? Bukan satu, bukan 100, tapi seluruh bintang yang bertebaran di langit malam. Tugas yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh para ilmuwan sekalipun. Namun suatu malam, di istana megah Baghdad, seseorang benar-benar diminta melakukan hal itu. Dan orang itu adalah Abu Nawas. Semua bermula ketika Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya, ditemani para pejabat istana. Malam itu langit Baghdad sangat cerah. Bintang-bintang berkilauan seperti butiran perak yang ditaburkan di atas kain hitam. Sang raja menatap langit dari jendela istana. Tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan di kepalanya. Pertanyaan yang sederhana, namun mustahil dijawab. Ia lalu memanggil Abu Nawas. Bagi raja, Abu Nawas bukan sekedar orang lucu. Ia terkenal karena kecerdasannya yang sulit ditebak. Tetapi malam itu, raja ingin menguji apakah kecerdikan Abu Nawas benar-benar sehebat yang orang-orang katakan. Ketika Abu Nawas masuk ke ruang istana, para pejabat langsung saling pandang. Mereka tahu biasanya jika raja memanggil Abu Nawas, sesuatu yang aneh pasti akan terjadi. Raja tersenyum tipis. "Abu Nawas," katanya perlahan, "ada satu tugas untukmu." Abu Nawas menundukkan kepala dengan hormat. "Ampun Baginda, perintah apa yang harus hamba kerjakan?" Raja lalu menunjuk ke langit melalui jendela besar istana. "Hitunglah semua bintang di langit malam ini." Ruangan istana langsung sunyi. Para pejabat saling memandang. Sebagian menahan tawa. Sebagian lagi menunggu bagaimana Abu Nawas akan menjawab. Perintah itu jelas mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghitung seluruh bintang di langit? Apalagi dengan mata telanjang. Namun Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru menatap langit sejenak, seolah benar-benar sedang mempertimbangkan perintah itu. Raja kembali berbicara. "Jika kau benar-benar orang cerdas seperti yang orang-orang katakan, tentu menghitung bintang bukan hal sulit." Nada suara raja terdengar seperti tantangan. Beberapa pejabat yang iri pada Abu Nawas mulai tersenyum sinis. Mereka berharap kali ini Abu Nawas benar-benar gagal. Salah satu pejabat bahkan berbisik pelan kepada temannya. Kali ini Abu Nawas pasti tidak bisa lolos. Tetapi Abu Nawas tetap terlihat tenang. Ia mengusap janggutnya sebentar, lalu berkata dengan santai, "Baik Baginda, hamba bersedia menghitung semua bintang di langit." Ruangan istana langsung gempar. Beberapa orang bahkan tertawa kecil. Mereka yakin Abu Nawas baru saja menggali lubang untuk dirinya sendiri. Namun Abu Nawas melanjutkan perkataannya. "Tetapi hamba membutuhkan waktu dan sedikit bantuan." Raja mengangkat alisnya. "Bantuan apa?" Abu Nawas menjawab dengan wajah serius. "Hamba membutuhkan seekor kambing." Seluruh istana langsung terdiam. Lalu beberapa orang mulai tertawa. "Kambing? Apa hubungannya kambing dengan bintang?" Raja sendiri terlihat penasaran. Namun ia mengangguk. "Baiklah, aku akan memberimu seekor kambing." Ia lalu menambahkan dengan nada tegas, "Tapi kau harus memberikan jawabannya." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana sambil membawa seekor kambing berbulu sangat lebat. Kambing itu terlihat sehat dengan bulu yang tebal di seluruh tubuhnya. Para pejabat yang melihatnya langsung tertawa kecil. Mereka masih tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Abu Nawas. Raja lalu bertanya, "Baiklah Abu Nawas, apakah kau sudah menghitung bintang-bintang di langit?" Abu Nawas mengangguk yakin. "Sudah Baginda." Para pejabat langsung ribut. "Mustahil. Bagaimana mungkin?" Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menunjuk kambing yang dibawanya. Jumlah bintang di langit sama dengan jumlah bulu pada kambing ini. Istana kembali hening. Raja menyipitkan mata. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan dengan santai. "Hamba sudah menghitungnya dengan teliti Baginda. Jumlah bintang di langit tepat sama dengan jumlah bulu pada kambing ini." Beberapa pejabat mulai tertawa keras. "Ini jelas omong kosong. Bagaimana mungkin?" Namun Abu Nawas langsung menambahkan kalimat berikutnya. "Jika Baginda atau siapapun di istana meragukannya, silakan hitung sendiri bulu kambing ini." Ruangan langsung kembali sunyi. Tidak ada yang berbicara. Menghitung bulu kambing satu persatu jelas pekerjaan yang hampir mustahil. Bahkan mungkin lebih sulit daripada menghitung bintang. Abu Nawas lalu menatap para pejabat dengan senyum kecil. "Jika jumlahnya tidak sama, maka hamba siap dihukum." Sekarang para pejabat mulai saling memandang dengan canggung. Tak satu pun dari mereka mau menghitung bulu kambing itu. Raja juga mulai tersenyum. Ia menyadari sesuatu. Abu Nawas tidak benar-benar menghitung bintang.
tetapi ia memberikan jawaban yang tidak bisa dibantah. Raja Harun al-Rasyid lalu tertawa keras. Abu Nawas, Abu Nawas. Ia menepuk sandaran singgasananya sambil tersenyum lebar. Kau memang licik. Para pejabat yang tadi menertawakan Abu Nawas kini hanya bisa diam. Raja lalu berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang ingin membuktikan Abu Nawas salah? Tak ada yang menjawab. Tak ada yang berani. Raja melanjutkan dengan nada ringan. Kalau begitu, hitung saja bulu kambing itu. Beberapa pejabat langsung menunduk. Mereka tahu itu pekerjaan yang tidak masuk akal. Akhirnya Raja berdiri dan berkata dengan suara tegas. Abu Nawas telah menjawab pertanyaanku. Ia lalu menatap para pejabat satu persatu. Kalian semua menertawakannya, tetapi tidak ada satu pun dari kalian yang mampu membantah jawabannya. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kadang kecerdikan tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Cukup satu langkah yang tepat dan semua orang akan mengerti. Malam itu istana Baghdad dipenuhi tawa. Raja Harun al-Rasyid sangat terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia bahkan memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas jawabannya yang cerdik. Namun yang lebih penting dari itu, para pejabat istana mendapatkan pelajaran berharga. Bahwa kecerdikan tidak selalu datang dari kekuatan atau jabatan. Kadang ia muncul dari cara berpikir yang sederhana, tetapi tajam. Abu Nawas tidak mencoba melakukan hal yang mustahil. Ia hanya mengubah cara melihat masalah. Dan dari situlah muncul jawaban yang membuat semua orang terdiam. Sejak malam itu, para pejabat menjadi lebih berhati-hati sebelum meremehkan seseorang. Karena mereka tahu satu hal. Abu Nawas mungkin terlihat santai, bahkan terkadang seperti orang biasa. Namun di balik senyumnya selalu ada pikiran yang jauh lebih tajam daripada yang orang bayangkan. Dan dari kisah ini kita bisa belajar satu hal sederhana. Dalam hidup, tidak semua masalah harus diselesaikan dengan cara yang sulit. Kadang, jawaban terbaik justru datang dari cara berpikir yang cerdas dan berbeda. Karena orang yang benar-benar bijak tidak selalu mencari jawaban paling rumit. Ia hanya mencari cara paling cerdik untuk melihat sebuah masalah.